Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Zain Permana, channel Zain Permana. Hari ini mau nge-vlogging. Hari ini seharian bakalan ada di kampus dengan berbagai kegiatan. Sambil mau ngomongin soal 30 hari bercerita dan juga ngomongin soal ujian ya, teman-teman. Nah, mari kita bahas. Sekarang baru mulai berangkat. Bismillah. Mudah-mudahan teman-teman juga yang nyimak sehat berkah selalu. Thank you. Kalau lewat atas ini tuh suka asik melihat gunung-gunungnya, mantap banget ya. Entah gunung apa gitu, tapi kayaknya bukan gunung, itu bukit-bukit ya. Seru banget. Tapi ngelihat bensin, sepertinya harus ngisi bensin. Mari kita mencari tempat pengisian bahan bakar dulu. Yo, let's go. Kalau kita di perjalanan kan harapannya itu apa ya? Harapannya itu dapat kelancaran gitu ya, kemudahan ya. Jadi ada ekspektasi kalau di perjalanan tuh smooth, halus dan nyampe gitu ya. Tapi kan ternyata kenyataannya nggak gitu. Di perjalanan kita akan nemu banyak obstacle ya. Kayak tadi orang mau nyebrang, kemudian terus lampu merah. Juga kemudian kan kita harus berbagi jalan sama orang lain. Perjalanan hidup kita juga sama ya, nggak semulus apa yang kita pikir, apa yang kita kira. Dia tentunya akan ada hambatan-hambatan, tantangan-tantangan yang mestinya itu tuh kalau kita responnya baik dan benar, jadi keberkahan kehidupan. Dia bukan ujian, dia bukan beban, tapi sebetulnya ujian merespon supaya kita naik level dalam kehidupan kita. Mestinya kita menyikapinya seperti itu. Ya, tapi namanya manusia ya. Kalau ngelihat sesuatu itu persepsinya pasti yang negatifnya dulu. Maka mudah-mudahan kita nih di 2023 ini setiap kali dihadapkan pada kesulitan-kesulitan, apalagi kalau kita sadar bahwa itu bagian dari perjalanan kehidupan, ya mestinya itu jadi sebuah kebersyukuran. Kenapa? Karena barangkali dengan merespon dengan baik kejadian-kejadian kehidupan itu ya, kita hidupnya makin diberikan keberkahan. Walaupun tidak mudah, bukan kemudahan, tapi yang penting dapat keberkahan. Apa itu keberkahannya? Nah, keberkahan itu simpel sebetulnya. Definisinya itu simpel sebetulnya. Definisi keberkahan itu bertambahnya kebaikan akan sesuatu ya, teman-teman ya. Bertambahnya kebaikan akan sesuatu itu namanya keberkahan. Jadi misalnya kalau kita makan ya, makan itu kemudian setelah makan, selesai makan, atau makan itu membuat kita jadi punya energi lebih untuk melakukan kebaikan. Nah, makanan itu berkah gitu ya. Kan ada orang-orang yang makan itu yang ya asal menuhin perut ya, asal ngisi perut, asal kenyang, yang penting nikmat, tapi membuat orang itu ternyata nggak produktif, malah jadi ngantuk, malas-malesan, terus malah jadi penyakit ya. Jangan sengaja makan yang pedas-pedas banget, nikmat banget pas makan pedasnya tuh nikmat, enak gitu ya. Tapi kemudian setelah itu sakit perut, nggak bisa kerja, susah buat untuk ngasih manfaat dan solusi ke orang lain. Ya itu mah bukan keberkahan gitu. Jadi makanya pertanyaannya gini, kenapa sih kita di kehidupan itu harus ngejar keberkahan ya? Supaya apa yang kita dapat atau kenikmatan yang kita dapat itu sustain, berlangsung atau berlanjut lebih lama. Kita makan nikmat misalnya ya, ini kita makan nikmat banget, tapi kenikmatannya cuma saat makan. Beres makan kita mules, sakit perut, nggak bisa kerja, malah ngantuk, harus ke dokter. Itu kan artinya kenikmatannya nggak bertahan lama. Jadi kenapa kehidupan butuh keberkahan? Supaya keberlanjutan. Intinya begitu guys. Duh, dilihat pohon-pohon asik banget nih. Andai jalan kota Bandung gini semua ya, banyak pohonnya. Ya, environmental lah. Yuk kita lanjut ngobrol lagi. Kita lagi lewat sebuah taman yang ada tempat buat fitnessnya tuh ya. Ada orang-orang lagi fitness. Dan orang-orang yang lagi fitness itu kan ngangkat beban ya guys ya, teman-teman.
dia dia kan berbuat sesuatu yang kemudian menyulitkan dirinya ya. Kebayang nggak sih ngangkat beban itu kan berat. Atau nanti di sini lari gitu ya, di taman itu jogging. Itu kan sesuatu yang bikin capek ya. Alias menyulitkan. Ngapain sih orang-orang melakukan sesuatu yang menyulitkan? Mereka sadar bahwa dengan melakukan kesulitan-kesulitan yang disengaja tadi ya, atau istilah psikologis ilmiahnya namanya desirable difficulties ya, sengaja dengan sadar untuk membuat kesulitan, karena dengan kesulitan itu dia akan mendapatkan sesuatu ya. Orang yang ngangkat beban dapat kekuatan, orang yang kemudian lari jogging dapat stamina ya, dapat endurance gitu. Dan dengan begitu lama-lama fisiknya akan kuat untuk menerima tantangan-tantangan yang lebih lanjut. Nah, itu prinsip pertama ujian dalam kehidupan, teman-teman. Seringkali orang ketika dalam kehidupan mikirnya ya itu ujian yang menyulitkan sebagai bentuk azab, hukuman, atau kesengsaraan. Padahal enggak. Jadi prinsip pertama ujian adalah dia hadir untuk meningkatkan kemampuan tadi, kapasitas keberkahan. Jadi kalau kita dalam kehidupan diuji, ya barangkali ini lagi nikmat ya, dikasih kenikmatan yang keberlanjutan supaya kita makin hidupnya makin keren, makin naik level, makin up levelnya. Begitu guys. Dan perjalanan di daerah pohon-pohon ini masih berlanjut. Asik sekali, alhamdulillah. Oke, saat ini kita berada di sebuah jembatan Pasopati, yang kemudian kalau teman-teman lihat gambar ini atau video ini akan melihat ya sebuah monumen, bukan monumen ya, ini tiang jembatan yang kemudian selalu ada di video-video kalau ngomongin soal Bandung ya. Kalau footage soal Bandung tuh pasti ada jembatan ini gitu ya. Dan saat teman-teman video ini direkam ya, Bandung itu lagi rame tentang sebuah pendirian masjid ya, namanya Masjid Al-Jabar. Orang-orang rame banget datang ya, sampai berbondong-bondong sampai macet. Dan juga jadi sempat viral dan juga kemudian mengundang respon dari gubernurnya ya, Pak Ridwan Kamil ngerespon, terutama karena banyak yang protes terkait dengan gara-gara ada Masjid Al-Jabar jadi pada macet. Satu, yang kedua ternyata di masjidnya rupanya orang-orang pada buang sampah sembarangan ya, padahal masjid tempat ibadah. Terus juga ada yang menyoroti tentang si masjid itu menghabiskan dana APBD lagi ya, dana rakyat itu sampai triliunan katanya. Dan itu dijawab dan dibalas sama Ridwan Kamil, diklarifikasi, dijelaskan dan lain-lain. Saya nggak mau masuk ke polemik itu, tapi Indonesia itu atau kita mungkin senang sama hal-hal yang sifatnya monumental ya, hal-hal yang sifatnya bangunan simbolik ya, berupa simbol-simbol yang menjadikan sesuatu yang itu tuh jadi identitas kita. Jadi kita menjadikan sebuah monumen, sebuah simbol ya, kita tuh senang diidentifikasi sama simbol-simbol gitu, bukan sama perilaku. Jadinya lambang, logo, bangunan itu jadi simbol diri kita. Padahal ya harusnya yang menjadikan identitas kita tuh perilakunya. Ngerti nggak sih maksudnya di sini? Oh, aku tuh anak UGM karena pakai jas alma mater UGM, bukan karena perilakunya adalah perilaku orang intelektual dan lain-lain. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh jadi mindset yang jadi bahan bakar, jadinya ke depan jadi nggak bagus karena mindset juga nggak pas ya. Dan itu yang bikin orang juga nanti akan banyak diuji. Nah, ini akan masuk ke prinsip ujian nomor 2, teman-teman. Kalau prinsip ujian nomor 1 adalah tadi ya, bahwa ya setiap kehidupan itu nggak sesmooth, semulus, selancar yang kita harapkan, karena memang justru ketidaklancaran itu justru bagian dari kehidupan yang membuat kita jadi makin mendapatkan keberkahan. Sebelum masuk ke prinsip kedua, mari kita isi dulu bensin karena ini udah mulai habis. Kita ngisinya di Shell ya, teman-teman. Kenapa ngisi di Shell?
karena katanya Pertamina subsidi dari rakyat ya, subsidi dari pemerintah, makanya kita ngisi dulu di Shell aja. Alhamdulillah sudah terisi lagi dan terisi full. Guys, tadi ada hal yang menarik ya. Jadi pas lagi diisi bensin kan sambil dibersihin kaca ya, kalau di Shell itu kan kayak gitu, dibersihin kaca. Terus si pegawai-pegawainya tuh lagi ngomongin mobil. Tadi keren ya mobil Jimny-nya. Tapi aku mah lebih keren yang tadi, Mini Cooper yang sebelumnya. Aku mah mending gitu. Ada 3 orang yang kemudian lagi pada ngobrol asik, ngomongin mending ini, mending itu, dan mereka kayak yang tanpa beban gitu ya ngomongin itu, karena karena mereka tidak punya rasa, tidak memiliki, dan ya gitu, kalau orang tidak punya rasa memiliki ya memang akan ringan. Dan kepemilikan itu kan dalam istilah psikologi namanya ego ya. Orang yang punya ego, punya rasa kepemilikan tuh akan punya beban dalam hidupnya, berat banget ya, gengsinya akan tinggi, naik, pride-nya juga, rasa kebanggaannya juga akan naik. Padahal segala sesuatu yang kita miliki saat ini di kehidupan itu sebenarnya bukan milik kita ya, itu semua hanya titipan. Makanya tadi ringan banget dengar omongan, aku mending Mini Cooper, bagusan Jimny lah soalnya gini gitu, karena mereka sama-sama nggak punya, nggak memiliki, dan itu juga bagus ya. Maksudnya kebayang nggak kalau punya, kan ngomongin soal bensinnya, ngomongin soal pajaknya, nyimpennya di mana, maintenance dan ngurusnya seperti apa. Memang ketika kita dititipi sesuatu, apalagi rezeki ya, dititipi barang, dititipi relasi, ya mau nggak mau harus kita maintain ya, dan itu bagian dari cara kita bersyukur. Dan kalau orang-orang yang sadar dan punya mindset bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini cuma titipan, nikmat banget kehidupannya guys. Ya. Sekarang kita mau ya ke kampus ya, untuk ngecek apa yang terjadi di kampus, dan ikutin ya kegiatan keseharian saya. Ini akan jadi vlog panjang kehidupan seorang dosen ya. So gaya banget kayak yang banyak nonton ya. Padahal nggak apa-apa lah, nggak ada yang nonton juga ya. Yang penting fun to do and make it happen. 2023 itu year to make it happen. Okay, let's go. Oke, mesti waspada karena kita nggak akan lurus tapi belok kiri ya. Jadi kemarin itu pas lagi nyobain time lapse teman-teman, ternyata sampai kelupaan belok. Mestinya belok di Buah Batu, malah terus lanjut ke Cileunyi, which is very far away ya. Nah kita sekarang masuk ke Baros Cimahi karena ya kampus Unjani Cimahi guys. Oke, karena ini akan ngetap dulu itu, maka kita lanjut setelah ini ya. Oke, let's go. Dan as far as I know, as far as I concern ya, Cimahi itu kota yang sebetulnya asik ya, walaupun sama banget sama kota Bandung secara cuaca ya, topografi. Itu kebagi dua, ada Cimahi Utara, Cimahi Selatan, sama juga kayak Cimahi, kayak Bandung Utara, Bandung Selatan. Yang indah, asri, keren itu yang utara teman-teman, termasuk Cimahi. Cimahi Utara itu seksi banget, perumahannya asik-asik, cuacanya enak, adem, airnya mantap. Cimahi Selatan itu kawasan industri yang berdebu banget teman-teman, berdebu banget. Dan kampus yang akan kita datang itu Unjani itu ada di tengah-tengah ya. Sama banget kayak problem Bandung Utara sama Bandung Selatan ya. Bandung Utara mah tempat wisata my friend, akan penuh every weekend karena memang kondisi alam cuacanya indah sekali, mantap jiwa, kafe-kafenya, tempat wisatanya mantap. Bandung Selatan, pusatnya macet ya, banjir ya, menarik ya. Itu kayak nunjukin dualitas ya, ada dualisme. Segala sesuatu tuh pasti ada baik buruknya, positif negatifnya. Ya cuman kasihan ya orang-orang yang tinggal di selatan ya, South people. Tiap hari soalnya welcome to the north ya, orang-orang utara yang suka diuntungkan, yang selatan tuh kasihan. Kenapa bisa kayak gitu ya?
Dan yang kayak gitu-gitu tuh walaupun ada dualitas, tapi kalau dualitasnya nggak balance, nggak imbang, akan bikin disparitas ya, kesenjangan yang besar yang kemudian akan jadi masalah. Tiap ada gap, tiap ada disparitas itu pasti ada masalah. Makanya sebisa mungkin apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti punya dualitas. Dan bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menjaga keseimbangan ya, or balance. Mantap. Berasa bijak gini ya vlogging hari ini. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini kita mau masuk kawasan Unjani ya, kampus yang di bawah Yayasan Tentara ya, Kartika Eka Paksi, yang lagi bikin pembangunan gede-gedean luar biasa. Sehingga karena mungkin banyak dilewatin mobil-mobil proyek yang gede-gede ya, jalanan juga jadi jelek dan rusak nih ya. Tapi kan namanya juga lagi pembangunan ya. Setiap pembangunan selalu ada pengorbanan, my friend, guys ya. Tadi namanya juga monumental ya. Orang senang identitasnya lewat simbol-simbol bangunan. Ya seperti inilah kondisinya. Nah, disambut dengan kemudian proyek-proyek pembangunan. Balik lagi ya, memang pembangunan membutuhkan pengorbanan. Selalu ada pengorbanan di setiap pembangunannya tuh. Gedungnya ada yang bagus, tapi di sini masih. Termasuk nanti gedung yang kita juga udah selesai sih, alhamdulillah. Gedung psikologi cuma dirubah depannya doang, casingnya doang, tapi asik. Bentar lagi nyampe, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita sudah mau nyampe. Tinggal parkir. Dan alhamdulillah parkirannya masih agak kosong. Biasanya ya ini lumayan berebut nih ya, penuh parkir. Nah, ini gedungnya guys. Oh, keren ya gedungnya ya. Ya parkir dulu. Bismillah, masih kosong. Alhamdulillah baru nyampe banget. Kita cek perlengkapan apa aja ya. Tentunya bawa handphone ya, handphone. Terus juga bawa tas buat laptop satu, ada chargernya yang suka ketinggalan. Ini tas buat dompet, ada charger GoPro. Walaupun kayaknya satu baterai ini cukup buat sehari ya. Ini Enduro baterai yang terbaru. Ini tempelan GoPro-nya dan sepatu ya. Aku pakai yang mana ya? Jangan yang putih deh, putih gitu ya. Yang hitam ya. Oke. Sama tumbler, terima kasih Coy dan Valen yang udah ngasih tumbler ini. Ini isinya jahe ya. Mantap banget jahe dari Purwokerto. Dan juga tumbler buat minuman dingin ya, minuman biasanya. Hand sanitizer jangan lupa dibawa. Oke, udah. Itu perlengkapan dosen. Ya, sip. Oke. Sekarang kita masuk aja kali ya. Let's go ya, kita masuk. Guys, datang-datang diminta tanda tangan. Mari kita tanda tangan dulu. Ini nilainya Bu Vera ya yang ini. Oh, pegawai yang dinilai. Nih, konsep Bu Vera tuh dicoretin. Jadi tadi itu tanda tangan buat penilaian. Jadi setiap semester ternyata dosen dinilai, guys. Jadi nggak sembarangan bisa seenaknya ya, walaupun memang kerjaan dosen mah seenaknya. Tapi ternyata tetap ada penilaian juga ya kalau masih di bawah. Tadi itu kebetulan kalau teman-teman lihat di video 88 ya, lumayan lah. Lumayan, belum 90. Assalamualaikum. Nah, ini di ruang dosen masih sepi. Nice. Nah, wah ada flickernya, ada flicker. Shutternya harus disetting. Kita ke meja dulu. Ini mejaku. Ini dia. Kalender yang lupa dibawa. Sin kemana? Ini mejanya. Mari kita mulai bekerja. Kita sekarang masuk kelas dulu, oke? Ngajar dulu ya.
Oke guys, tadi baru ngajar dan pas ngajar itu ya gayanya beda-beda ya. Ada yang berdiri, ada yang duduk buat intimate, ada yang nyiapin slide. Dan masing-masing gaya itu supaya gimana caranya supaya materi terdeliver dengan baik ya. Sekarang mau ngintip dulu yang lagi praktikum sama Pak Taufik. Mari kita pantau, guys. Praktikum apa? Praktikum asesmen remaja dan dewasa. Asesmen remaja dan dewasa. Iya. Yuk kita lihat seperti apa. Silakan. Nah ini ada one way mirror guys. Dari sini kita bisa lihat orang yang sok-sok. Habis ini tinggal ngomongin puspen ya, ngomongin penelitian sama teman-teman yang dibimbing. Topik lancar, aman? Insya Allah aman. Nice. Ya, let's go. Nah, beres ngajar kita kemudian mulai bimbingan di ruang praktikum eksperimen. Kita lihat siapa yang sudah hadir. Oh, ada apa dengan mahasiswa akhir-akhir ini ya? Hanya berdua saudara-saudara, tapi udah ada 4 laptop. Iya. Udah ada siapa aja nih? Ada aku, Eri, Nanda, terus Angga sama kalian masih di rooftop. Nih dikabarin dulu Pak. Aduh, kan kita jam 10 guys. Begitu teman-teman. Oh ya, ini ternyata pakai GoPro itu habis ya tadi baterai. Jadi satu baterai itu dikiranya bisa sampai beres, tapi ternyata sepanjang syuting sampai tadi tuh yang sebelumnya, ini akhirnya ganti baterai lagi. Ya, mari kita simak nih. Selanjutnya kita ngapain ya? Nah, situasi ruang dosen tapi ada yang ngajar online. Lihat ada Teh Enda, Teh ngajar Teh. Lagi hiburan. Oke guys, kita mulai ya guys. Nah ini yang aku bimbing. Ini masih senyum-senyum nih. Abis ini nanti pada baru. Oke, mari kita mulai. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Asik, jaim-jaim gini belum ada. Oke, beres bimbingan, waktunya sekarang rehat dulu, istirahat, sholat, untuk kemudian kita nanti lanjut buat ngajar lagi di sesi berikutnya. Yuk, ciao. Beres sholat. Inilah kondisi meja ya. Meja kerja Zen Permana di kampus. Ada sejadah, tumpukan kertas-kertas. Ini alat buat gelombang otaknya buat eksperimen. Terminal listrik, tisu basah. Kalau malah cuci tangan kan. Spidol-spidol yang nanti bakal dipakai. Berkas-berkas. Ini ada slip-slip gaji. Ada tisu, tumbler. Ada chat WA. Ada kalender yang lupa bawa. GoPro, charger GoPro, baterai GoPro. Dan di sebelah nggak ada siapa-siapa, lagi pada istirahat juga. Bentar lagi udah mau jam 1. Mari kita siap-siap lagi ngajar. Hai guys. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah udah selesai ngajarnya, ngebimbing udah. Tadi sempat meeting dulu tapi nggak direkam. Sekarang kita pulang, saatnya kita pulang. Oh iya, belum ngomongin soal prinsip ujian yang selanjutnya ya, yang kedua ya. Kita sambil jalan pulang aja kita ngomongin itu ya. Yuk, let's go. Oke, sambil di perjalanan kita ngomongin lagi ya soal ujian. Tadi prinsip ujian.
guys, kan tadi ya udah disebutin pas di awal tuh, ini masih pagi, tadi pagi. Prinsip ujian yang pertama itu bahwa ya ujian itu sebuah keniscayaan, artinya setiap orang pasti akan diuji. Karena apa? Sebagai bagian dari cara dia meningkatkan kemampuan. Itu mah udah bagian dari kehidupan. Ujian itu alami, akan didapatkan orang. Jadi tidak mungkin orang tidak diuji gitu. Sebagai dasarnya apa? Dasarnya adalah supaya kehidupan kita meraih keberkahan. Ya, itu prinsip pertama, guys, teman-teman. Barangkali teman-teman lupa ya, bahwa tiap orang tuh pasti akan menghadapi ujian. Dan ujian itu bukan bentuk kesengsaraan, tapi justru malah kenikmatan, karena kita akan dinaikkan keberkahannya, keterampilan untuk meraih keberkahannya, itu satu. Nah, prinsip keduanya apa ya? Nah, prinsip keduanya itu gini, teman-teman. Ujian itu akan diberikan dalam bentuk sesuatu yang orang itu tuh paling mampu di bidangnya. Jadi nggak mungkin ujian dalam kehidupan diberikan atas sesuatu yang orang itu nggak mampu. Jadi nggak mungkin kalau teman-teman ngambil mata kuliah psikologi, terus ujiannya adalah ujian biologi, kan nggak mungkin. Nah, makanya ujian kehidupan manusia itu pasti selalu terhadap sesuatu yang paling bisa kita lakukan, yang paling kita inginkan, yang kemudian kalau ujian itu teratasi, ya memang kita pantas. Dan kalau kita kemudian gagal, dan gak mungkin gagal ya, artinya kita memang tidak pantas untuk mendapatkan hal itu. Itu prinsip kedua ujian, teman-teman, my friend ya, kawan-kawan semua. Jadi setiap kehidupan pasti akan ada ujiannya ya. Yang kedua, dan ujiannya itu tidak mungkin atas sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Tidak mungkin atas sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Kita pasti bisa untuk melakukannya, insya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman jadi sadar ya, bahwa ya namanya ujian itu sesuatu yang mestinya nambah cara kita untuk bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang kita dapat. Dan dengan begitu kita juga kemudian akan makin mendapatkan kehidupan yang penuh keberkahan, yaitu selalu mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan, insya Allah. Begitu, guys. Tiba-tiba hujan, Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan di jalan lancar ya, walaupun hujan, karena masih tergolong siang menjelang sore. Alhamdulillah sudah nyampe daerah Buah Batu. Seperti biasa, Buah Batu macet as always. Tapi ya ini tandanya udah mau deket-deket rumah ya. Biasanya sama kayak filosofi sepak bola ya, semakin tertekan semakin dekat sama goals ya. Semakin kita di tackle itu semakin dekat dengan goals. Nah, kalau di perjalanan ini biasanya makin macet tuh makin dekat sama tujuan. Makin dekat rumah itu makin macet ya. Yang bikin macet ya memang jalan ini ya, Buah Batu. Bukan jalan ya, sorry. Yang bikin macet kita yang bareng-bareng di satu waktu dan tempat di jalan Buah Batu. Oke, teman-teman, karena mau dekat rumah juga, terima kasih udah mengikuti keseharian saya hari ini ya. Dan besok mudah-mudahan kita akan mulai. Oh iya, jadi lagi pengen bikin video soal quotes dan ngebahas sebuah quotes yang mungkin akan menginspirasi ya. Jadi kita akan mulai bikin segmen baru, insya Allah mulai besok. Hari ini juga sambil ngecek ya, muka saya ini kalau di GoPro tuh ternyata berminyak banget ya. Beda kalau pakai kamera mirrorless kemarin yang biasa. Dan sambil juga mau nyari tahu, ini kalau pakai GoPro ini kan enak banget, tinggal dipegang dan ringan banget. Pengen tahu juga kualitas audionya seperti apa. Mudah-mudahan memuaskan, dan mudah-mudahan teman-teman juga puas bukan cuma sama kualitas gambar dari GoPro video ini, tapi juga substansi atau kualitas dari isi dari video ini. Thank you ya udah nyimak. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Izin Pramana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdaya bila harus meninggalkanmu selalu selagi merindu.